Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitia Inapatusuna, Prodi PBSI kelas 4B, NPM 2188 2011A 226181. Di sini saya akan membuat video seolah-olah saya menjadi seorang guru. Nah, video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Sekarang yang nggak masuk hari ini siapa aja? Hah? Maimunah? Kenapa Maimunah bisa nggak masuk? Oh, sakit. Oke. Siapa lagi? Edi. Kenapa nggak masuk Edi? Sakit juga. Oke. Selanjutnya siapa? Yanto. Oh. Izin kenapa ini? Kepentingan keluarga. Oke, baik. Berarti selain dari Maimunah, Edi, dan Yanto masuk semua kan? Oke. Oke, karena absensi sudah selesai, kita lanjutkan ke materi. Ada yang tahu kira-kira sekarang materi apa? Betul, resensi buku. Apa sih resensi buku? Nah, kalau kita ingin tahu, sebaiknya kita buka LKS yang sudah kalian bawa, halaman 35, tentang memahami isi dan sistematika resensi. Oke, ada yang sudah belajar tadi malam tentang resensi? Kok cuma Linda yang belajar? Yang lain gimana? Oke, resensi itu adalah ulasan sebuah buku. Jadi kalau kalian misalnya ingin membuat sebuah resensi, itu harus membaca keseluruhan dari isi buku tersebut. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya untuk kita bisa membuat sebuah resensi buku, setidaknya ada 5 hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, siapa pengarang buku itu? Tentu, ketika kita membuat sebuah resensi buku, kita harus mencantumkan nama pengarangnya. Kemudian, mengapa ia menulis buku tersebut? Setelah kita membaca buku tersebut, kita akan mengetahui apa sih latar belakang dari seorang penulis sehingga bisa melahirkan sebuah tulisan yang melatar belakangi itu semua. Nah, selanjutnya, pertanyaan penting dari buku itu apa saja? Dan bagaimana hubungan buku tersebut dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama? Terus kemudian, apakah buku tersebut layak diapresiasi oleh masyarakat umum? Nah, dari kelima pertanyaan besar itu, kita akan dapatkan setelah kita membaca buku. Bagus. Terus, bagaimana sistematika penulisan resensi? Tentu di dalam buku ini sudah dijelaskan setidaknya ada 7 sistematika penulisan resensi. Yang pertama, judul resensi. Jadi, di kolom paling atas itu kita cantumkan judul dari resensi tersebut. Dan perlu diingat bahwasanya judul resensi itu tidak harus sama dengan judul buku ya. Paham? Kondusif ya, jangan gaduh. Yang kedua tentang identitas resensi atau buku. Jadi setelah judulnya, kemudian identitas bukunya. Mulai dari pendahuluan, terus inti buku, keunggulan, kelemahan, dan yang terakhir itu adalah penutup. Jadi sistematikanya yang pertama adalah judul resensi, identitas resensi, kemudian ada pendahuluan yang mana di pendahuluan tersebut akan memuat bagaimana sosok pengarang, keunikan buku, penerbit buku, tema, dan yang lain yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun dari sebuah buku. Terus kemudian bagian inti. Dalam bagian inti resensi itu berisi
ringkasan hasil dari kita membaca buku itu, apa yang kita pahami, apa yang kita ambil, apa yang kita dapatkan dari buku itu, kita tulis dalam bagian inti, yaitu isi resensi. Kemudian, keunggulan buku. Tentu salah satu tujuan dari adanya resensi buku ini adalah untuk memperkenalkan kepada orang lain terkait keunggulan buku, sehingga hal tersebut membantu penulis untuk mempromosikan bukunya. Membantu pembaca juga apakah buku ini memang betul-betul buku yang dibutuhkan untuk dibaca atau tidak. Terus kemudian, selain keunggulan, kita juga harus mencantumkan kelemahan buku dalam sebuah resensi. Kenapa? Karena dari kelemahan ini, pembaca bisa mempertimbangkan untuk membeli buku tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Gimana? Paham? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, silahkan. Linda mau nanya apa? Oh, yang nggak paham di identitas buku ya? Ya, jadi dengarkan yang lain juga. Dalam identitas buku ini memuat yang namanya sosok pengarangnya, keunikan bukunya, intinya tentang identitas dari sebuah buku tersebut, penerbitnya, penulisnya, kalau perlu ISBN-nya, terus kemudian kota terbitnya, dan sebagainya. Nah, untuk bisa kalian itu paham, tentu kalian butuh yang namanya praktek. Karena seperti yang kita ketahui, seorang filsuf Cina itu pernah mengatakan bahwasanya apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, dan apa yang saya lakukan, saya pahami. Jadi, kalau kita hanya berpatokan pada teori tanpa praktek, tentu kita tidak akan memahami, kita hanya sekedar tahu. Nah, selanjutnya, silahkan minggu depan kalian bawa buku apa saja. Yang penting itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Bisa itu berbentuk fiksi ataupun non-fiksi. Jadi kalian bawa. Kita akan belajar bagaimana penulisan resensi yang baik dan benar. Itu ya. Kira-kira apakah sudah cukup pertemuan kita hari ini atau masih ada kejanggalan-kejanggalan yang perlu kalian tanyakan? Silahkan. Ya, kenapa? Rina, dalam menulis resensi itu kita harus berpatokan pada sistematikanya ya, nggak boleh diacak. Jadi ada sistematika, aturan-aturannya yang memang harus kita patuhi. Paham? Oke. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada, Ibu cukupkan materi hari ini sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Jadi kita ketemu minggu depan, jangan lupa bawa bukunya. Kalau misalnya ada yang nggak bawa buku, Ibu nggak kasih izin masuk kelas. Kalian akan dihukum di luar. Oke? Mungkin itu saja dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.